saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama seberapa kita yang ada di dalam gedung gereja ini dan juga Bapak Ibu di rumah masing-masing bahkan dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama dengan segala ketulusan hati kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Syukur kepada Tuhan Sang Pemilik Tunggal hidup ini dan semua yang berkaitan dengan hidup kita, karena hanya oleh perkenannya lah kita dimungkinkan menikmati kemuliaannya dalam perjalanan hidup ini. Kendati pun kita hanyalah bejanah tanah liat yang rapuh, namun Ia melayakkan kita datang bersyukur dan menyembahnya pagi ini melalui kebaktian hari Minggu dalam tuntunan tema kemuliaan dalam bejanah tanah liat. Jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri, lalu kemudian kita bersama-sama menyanyikan kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati kita kepada Tuhan untuk mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, tutur kata, dan tingkah laku, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan,
Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi suara Yesus ku dengar. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita bersama-sama akan membaca Mazmur secara berbalasan, dan kita baca Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Dan kita sambut dengan menyanyi Yang Maha Kuasa Allah berfirman. Dari kemuliaan
tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya itu mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari karunia-Mu ini. Kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kehidupan ini. Terlebih bahwa di hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati dan suara kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menikmati persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini, firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kami sungguh percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dan kami boleh dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dimanapun saat ini mengikuti ibadah live streaming, pembacaan Alkitab yang pertama pada hari Minggu saat ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Oleh Alkitab Indonesia diberi judul, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau."
Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Pembacaan yang kedua terambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Injil pada saat ini dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua sampai ayat 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang,
dan orang mempermalukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Amin. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Tema perenungan kita dalam minggu ini, sebelum kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Jadi kalau sekarang dikatakan Minggu Transfigurasi, mungkin kita tidak baru soal ini karena sudah beberapa tahun kita Gereja Toraja sudah memperingati minggu ini, Minggu Transfigurasi. Minggu di mana kita berada dalam situasi memperingati peristiwa perubahan rupa Tuhan Yesus yang terjadi di atas sebuah gunung yang tinggi dalam pembacaan kita yang ketiga tadi, berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bejana tanah liat. Ya, tentu saja kita yang mungkin dulu masih menikmati kehidupan di kampung selalu lihat ini. Ya. Dan sekarang pun juga masih banyak bejana tanah liat. Kita tahu bahwa bejana tanah liat ini rapuh adanya. Ya. Salah-salah sidik dia bisa retak. Ndak awet lah istilahnya. Bejana tanah liat ini kalau digunakan untuk memasak, banyak orang yang katakan mami ya, enak sekali, harum. Saya tidak pernah mencoba itu, tetapi banyak orang yang mengatakan. Tetapi tentu saja yang kita diarahkan untuk melihat tentang bejana tanah liat ini, kita melihat bahwa bejana ini terbuat dari sebuah hal yang sifatnya rapuh. Dan dikatakan sesuai dengan perenungan kita, tema kita saat ini, ada kemuliaan yang akan nyata dari dalam bejana tanah liat yang rapuh itu. Kalau dalam pembacaan kita tadi, dari pembacaan yang kedua, siapa itu bejana tanah liat? Kita manusia, para hamba-hambanya, umatnya. Kita manusia rapuh adanya. Salah-salah sidik bisa saja pecuk lah. Ya. Sebuah pergumulan datang dalam kehidupan kita membuat kita rapuh. Tidak jarang membuat kita goyah. Dalam keadaan kita sebagai manusia ciptaan yang rapuh, kita sangat memperlihatkan kelemahan itu. Tapi jangan main-main Bapak Ibu saudara-saudara. Manusia dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya sekalipun dia rapuh. Ini menarik ya Bapak Ibu. Manusia yang digambarkan bagaikan bejana tanah liat yang rapuh itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya. Dan karena itu Allah menyatakan kasihnya itu, membuktikan kasihnya itu dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya apa? Manusia yang rapuh ini, ya, ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia bisa menikmati sebuah kehidupan yang baru. Dari dalam diri atau kehidupan manusia yang rapuh ini bisa terpancar kemuliaan Allah. Tidak main-main rancangan Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa karena kasihnya bagi kita. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama sebagai bejana tanah liat, sebagai manusia yang rapuh, terbatas.
sebagai manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mampukah dalam kerapuhan kita, dalam ketidakberdayaan kita, memancarkan kemuliaan Allah itu sendiri? Mungkin kita bingung bagaimana caranya mau memancarkan kemuliaan itu dari dalam diri saya yang rapuh. Sedangkan untuk memikirkan, menyelesaikan persoalanku sendiri dengan mengandalkan kemampuanku, saya tidak bisa. Lalu bagaimana saya mau memancarkan kemuliaan Allah itu? Bukan sebuah perkara mudah, Bapak Ibu. Tetapi sungguh, melalui kesaksiannya Rasul Paulus dalam pembacaan kita, bagaimana seorang hamba Tuhan, yaitu Paulus, dalam kesadarannya bahwa dia rapuh dan terbatas, dia terpanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah itu. Caranya dia tidak mengandalkan diri sendiri. Kita tahu bagaimana Paulus ya Bapak Ibu. Kehidupan dia di masa lalu ketika namanya masih Saulus. Kita tidak usah perdebatkan soal perubahan namanya Saulus menjadi Paulus. Tetapi saya mau mengajak kita mengingat bagaimana perjalanan kehidupannya Paulus sebelum dia menjadi rasul pada saat itu. Dia penganiaya orang-orang percaya Bapak Ibu. Masa lalunya kelam sekali. Dia seorang yang sangat berpegang pada hukum Taurat. Dia bahkan dikatakan ya namanya penganiaya, berarti dia tidak menerima Yesus. Penganiaya orang percaya pada saat itu. Hidupnya luar biasa. Menurut pandangan kita sangat buruk. Kalau ukuran kita lebih sesiara keberubah tuh katuan nah Paulus. Tahu kalau dijadwalkan menjadi dicalonkan menjadi majelis gereja, seolah-olah kita menilai terlalu apa istilahnya dangkal ya. Ya taruh banget tuh masa lalu di Tiro. Tetapi lihat apa yang terjadi pada dirinya Paulus. Dalam kesadarannya dia mengakui, saya ini yang paling berdosa. Saya ini adalah hamba Tuhan. Betul hamba Tuhan, tetapi masa lalu saya luar biasa. Saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam kesadaran itu dia lalu bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Kehidupan masa laluku luar biasa, mendukakan hati Tuhan, tetapi ternyata Tuhan mau pakai saya. Dia bersyukur. Ungkapan syukurnya tidak hanya dia katakan kurre sumanga puang, tetapi dia wujud nyatakan melalui tindakannya. Ketika Tuhan panggil dia menjadi rasulnya, dia tidak tunggu-tunggu lagi, tunggu nanti saya tidak mampu, nanti saya tua, nanti saya pensiun, nanti. Tetapi ketika Tuhan panggil dia langsung sambut itu. Dan karena panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya disambutnya dengan ungkapan syukur, hidupnya betul-betul dia persembahkan untuk Tuhan. Bayangkan, karena memberitakan Injil kebenaran, Paulus harus dipenjara. Dia tidak salah, tetapi dia dihukum karena orang-orang yang tidak menerima dia pada saat itu. Dan muncullah sebuah kesaksian hidup yang dinyatakan melalui pembacaan kita saat ini, mulai dari ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu, pasal 4 dari 2 Korintus. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dia akui dalam mengangkat tanggung jawab pelayanannya, hadir sebagai hamba Tuhan, dia rapuh. Dia merasakan penindasan. Ada saat di mana dia hampir merasa putus asa, hilang akal mi. Tai mana tandai apa lah napogau. Dalam ketidakberdayaannya dia merasakan dihempaskan. Dia terjepit. Namun dalam kesemuanya dia merasakan ketika dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan,
dia tetap kokoh berdiri untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanannya. Kemuliaan Allah nyata dalam dirinya sebagai bejana tanah liat yang rapuh. Sebuah perenungan kita dalam Minggu Transfigurasi saat ini Bapak Ibu. Tadi sudah dikatakan ya, Minggu Transfigurasi itu minggu peringatan peristiwa perubahan rupanya Tuhan Yesus. 6 hari sebelumnya Yesus sudah sempat memberitakan tentang kematiannya. Banyak orang dan termasuk murid-muridnya tidak terima itu. Karena dalam pikiran mereka, Yesus ini yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, dia akan hadir sebagai raja atas kehidupan mereka, raja dalam dunia ya. Dan akan melawan pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu. Hanya sebatas politik saja mereka pikirkan. Jadi dalam benak mereka, masa ia raja mau menderita? Tidak masuk akal, mereka tidak terima. Dan Allah melakukan sebuah perkara yang luar biasa. Tibalah saatnya perubahan rupa Tuhan Yesus terjadi di atas sebuah gunung yang tinggi dalam pembacaan Injil tadi. Disaksikan oleh murid-muridnya. Sebuah hal yang menegaskan bahwa ini Yesus betul-betul anak Allah yang tunggal. Allah menyebut dia, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kenapa didengarkan ini Yesus? Kemuliaan Allah akan nyata dalam dirinya. Penebusan itu akan dinyatakan dalam diri Yesus. Ada sebuah perubahan. Dan perenungan kita dalam Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merubah wujud rupa kita. Rupanya gimana? Bukan saya katakan dari hidungnya agak kurang mancung seperti saya pergi operasi plastik lalu supaya bisa mancung ya. Atau kulitnya agak kurang putih lalu pergi mandi susu tiap pagi sore malam supaya bisa putih seperti yang diinginkan. Bukan seperti itu maksud saya. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kerapuhan kita sebagai bejana tanah liat, sebagai manusia yang terbatas, nyatakan kemuliaan Allah melalui tindakan. Minggu ini, hari ini, tadi pagi saya sudah dapat pesan Happy Valentine. Jujur Bapak Ibu saya bukan lagi jarang, tidak pernah memperingati itu. Jujur saja, khusus hari tanggal 14. Kok biasa memang kupukada ya happy Valentine ya karena keturu-turu lek dak main koi kurang kau lihat mama akamaya tak kapang na tanda itu minggu Valentine, hari Valentine kok ku tanda edukasi ya. Cuman dalam benak saya, ngapain kita mengucapkan selamat hari kasih sayang kalau kita tidak hidup dalam kasih sayang itu sendiri, sebatas di Pokada Bangari. Kan sebuah perenungan ini. Minggu Transfigurasi kita diajak untuk menyatakan perubahan. Perubahan menjadi lebih baik, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Kau makasih aku mirakai nampok ada Happy Valentine lah ko pasangan mi. Sudah. Tak eduka ada coba ko tak ditanda itu mangura dan duka ya tu pasti mangka mo. Misi kambela nak Happy Valentine papa Anna, mama Anna, I love you. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai hari ini aja ya. Besok-besok harus lanjutkan. Kasih sayang kan harus berlaku setiap saat, bukan hanya tanggal 14 Februari. Kasih sayangnya itu seperti apa? Apakah hanya sebatas diberikan coklat? Rame coklat di Indomaret. Masuk saya bilang banyaknya coklat. Saya ingat-ingat, oh Februari tahu coklat manis. Ya, berbicara kasih sayang itu manis rasanya. Dan nikmati itu, nyatakan itu setiap hari. Itu wujud kemuliaan Allah. Iya kan, Yesus datang menyatakan kemuliaan Allah. Penebusan dalam kehidupan kita luar biasa manisnya, indahnya keselamatan itu. Kita nikmati. Dan ini juga kita dipanggil untuk menyatakan itu dalam kehidupan kita. Kotongan rapuh sebagai bejana tanah liat. Benturan sedikit kena kita bisa retak. Saya katakan kalau saya kena benturan saya juga menangis. Itu kelemahan. Dan mungkin kita katakan manusiawi. Ketika kita bergumul, ketika kita sakit hati, ketika mungkin kita kecewa, kita menangis. Itu wujud kerapuhan kita. Tetapi apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kemuliaan Allah, tetap menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita? Tidak Bapak Ibu. Jangan jadikan alasan kemanusiaan kita yang terbatas ini untuk tidak menyatakan itu.
Sadari setiap kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus-Nya. Kenapa Paulus bisa menyatakan itu Bapak Ibu? Hidupnya didasari pada ungkapan syukur. Makurnya semangat atongan ya te Paulus. Bayangkan, hidupku seharusnya mendapatkan murka Allah karena menganiaya orang percaya. Hidupku suram yang lalu, tetapi Allah menyambut saya dengan penuh kasih, memberikan sebuah kehidupan yang baru. Dasarnya ungkapan syukur. Dan karena itu apapun yang terjadi, dia tetap berjalan ke depan, menyatakan kemuliaan Allah sekalipun dia rapuh. Dan demikian pula dengan kita saat ini. Kita rapuh, kita terbatas, tetapi mari kita hidup berdasarkan ungkapan syukur atas kasih yang Tuhan telah nyatakan. Hari ini hari kasih sayang. Pia mangura totemo aku hari kasih sayang. Banyak coklat, banyak bunga mawar. Ya oke, enggak masalah. Tetapi bukan hanya dilakukan hari ini. Nyatakan itu terus dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan. Karena itu mari kita nyatakan kasih itu juga kepada siapapun yang kita jumpai. Sekali lagi, memang kita lemah. Ada saat di mana mungkin kita kecewa. Ada saat di mana mungkin kita marah. Tetapi dalam kesemuanya, mari kita tetap hidup. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam keadaan kita sebagai bejana tanah liat, ada harta yang luar biasa yang terpendam di dalamnya dan mau kita bagikan, pancarkan kepada siapapun yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Prapaskah minggu depan. Selamat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui seluruh keberadaan kita. Dan biarlah dalam sepanjang perjalanan hidup ini kita senantiasa menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan dengan penuh kesetiaan firman Tuhan ini. Amin. Dalam minggu transfigurasi ini, kita sungguh diajak untuk berada dalam sebuah proses perubahan. Bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk melakukan perubahan itu. Tetapi ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, percayalah bahwa kita akan dimampukan untuk menyatakan perubahan itu. Karena kita yakin bahwa hanya Dia sajalah Sang Pemilik dan Penguasa kehidupan ini yang akan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di atas muka bumi ini. Mari kita mengikrarkan
pengakuan iman kita, seperti yang tertuang di dalam ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama akan menyatakan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sementara kita nyatakan persembahan, kita menyanyi mari bersyukur semua. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apakah dibanding berkat karuniamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelaksanaan pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih kita Charles Immanuel Pawane, dan karena itu dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus.
Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara telah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab orang tua dari Charles Immanuel Pawane? Apakah saudara-saudara yakin? Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab orang tua dari Charles Immanuel Pawane? Apakah saudara-saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan dan janji Bapak Ibu.
Charles Immanuel Pawane. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya memberikan bukti tertulis bahwa anak kekasih Charles Immanuel Pawane pada hari ini tanggal 14 Februari 2021 di Jemaat Biringkanaya Gereja Toraja Klasis Makassar telah menerima baptisan kudus, dan tentunya tanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan anak karunia Tuhan Charles Immanuel Pawane akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendidik dan mengarahkan dia dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Manase Derandan STH, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT masing-masing bertanda tangan. Orang tua yang baru saja menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan duduk, dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan saya persilakan untuk berdiri dan melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu-Lah ya Tuhan Allah kami datang dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas segala kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan yang indah, yang senantiasa boleh kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami semua. Engkau menyatakan kasih-Mu dengan mengaruniakan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah dalam seluruh perjalanan kehidupan ini kami senantiasa hadir sebagai anak-anak Tuhan yang setia, memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan nyata kami yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan perkara yang indah,
boleh terjadi, dialami, dirasakan oleh anak kekasih kami Charles, di mana pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah jemaat di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya hari ini telah menerima baptisan kudus. Kami bersatu hati berdoa, Tuhan berkati anak kekasih kami Charles dalam pertumbuhan dan perkembangannya ya Tuhan, sehingga sungguh tetap sehat, bertumbuh menjadi anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua, berkati seluruh keluarga kami semua di dalam melaksanakan segala tanggung jawab mendidik dan mengarahkan anak karuniamu ini Charles ke jalan yang Tuhan kehendaki dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah kedua orang tua senantiasa dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dikuatkan dan dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab ini dalam mendidik dan mengarahkan anak karuniamu dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami pun bersyukur bersama Tuhan, melalui persekutuan yang kami alami saat ini, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami percaya ketika kami membawa hidup kami dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, setiap kami akan senantiasa dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Kami sadari kami rapuh Tuhan, tapi kami percaya bahwa dalam kerapuhan kami ini, Tuhan akan terus menguatkan, memampukan dan memperlengkapi kami untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, terlebih di dalam melaksanakan segala panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan pada masing-masing kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Kami bersyukur bersama waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini melalui persekutuan yang kami alami. Dengan penuh sukacita, kami semua boleh menyatakan tanda syukur kami melalui persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan pada saat ini, dan biarlah semuanya boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam melanjutkan pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tempat ini. Bahkan segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami semua, ajarlah kami menggunakannya dengan baik dalam kami pakai melanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kami terus nikmati dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Engkau ya Allah yang kiranya sungguh berkenan atas segala bentuk pelayanan yang telah dinyatakan oleh semua para hamba-hamba-Mu melalui ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara live streaming hari ini. Biarlah ya Tuhan pelayanan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua semakin dimampukan untuk terus setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami bersyukur bersama Tuhan. Mari sempurnakan sukacita mereka, dan kami berdoa Tuhan tetap karuniakan panjang umur, kesehatan senantiasa, terlebih hikmat dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Dan kami pun bersatu hati berdoa bagi kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui keberadaannya Ibu Ruth Baan, ibunda dari Nyonya Juniana Darminsyah, atau kakak dari Nyonya Veronica Padang yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Faisal. Kekasih kami Bapak Simon Datte, Nyonya Damaris Datte, Ibu Dorcas Lapu, Rani, anak dari Bapak Karnial yang masing-masing dirawat di rumah, juga ibunda dari Bapak Karnial yang dalam kelemahan tubuh di Bone, bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya dari tempat ini,
dan juga berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka menjalani perawatan, Tuhan hadirlah dalam kehidupan mereka semua, memberkati segala bentuk perawatan yang diterima, sehingga dalam kesemuanya berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu berasal daripada Tuhan, boleh mereka alami dan nikmati dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berduka. Kami berdoa bagi keluarga besar dari Nyonya Linda Suleman yang berada dalam duka cita oleh karena beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil salah seorang kakak sepupu dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kuatkan dan hiburkan mereka semua dalam menghadapi duka ini Tuhan, sehingga dalam kesemuanya kekasih-kekasih kami tetap meyakini bahwa dalam segala keberadaan ini Tuhan senantiasa hadir, menopang, menguatkan dan memampukan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan duka cita ini. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati hidup mereka dalam segala keberadaannya. Biarlah ya Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, sukacita senantiasa boleh mereka alami dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Oleh karena berkat Tuhan dalam segala karya dan pekerjaan, semuanya akan memberikan yang terindah untuk mereka nikmati. Terlebih berkati kami semua Tuhan, biarlah senantiasa sehat dan kuat, menjalani dan menikmati kehidupan karunia Tuhan, hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam hikmat Allah, senantiasa memposisikan diri dimanapun kami berada sebagai anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya Allah kami, berkati semua anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam pertumbuhan, perkembangan dan juga dalam perjuangan pendidikan mereka. Kami percaya bahwa dalam tuntunan penyertaan Tuhan sendiri, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu ini senantiasa boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, dan masa depan yang indah Tuhan boleh nyatakan bagi mereka semua. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Tuhan berkatilah senantiasa pemerintah kami dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tuhan karuniakan hikmat sehingga boleh melaksanakan tanggung jawab itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Rabu Abu dan selanjutnya minggu-minggu Prapaskah akan kami lewati Tuhan. Kami percaya dalam segala bentuk pelayanan akan dilaksanakan hanya oleh karena campur tangan Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Terlebih minggu depan, jikalau Tuhan berkenan, ibadah tatap muka di Jemaat Biringkanaya akan kembali dilaksanakan. Tuhan berkati segala rencana yang dilakukan ini Tuhan, biarlah dalam campur tangan-Mu boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami menjalani semuanya tetap dalam tuntunan hikmat Allah, menjaga diri dan orang-orang yang ada di sekitar kami, memperhatikan himbauan pemerintah, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan Tuhan, Engkau berkati kami semua dalam mempersiapkan diri, sehingga pelayanan perjamuan kudus itu boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti yang telah kita doakan bersama dalam doa syafaat tadi, bahwa jika tidak ada halangan minggu depan kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Dan karena itu saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan di dalamnya tentu saja kita diarahkan untuk mempersiapkan kehidupan kita, diri kita menerima pelayanan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan
tanggal 21 Februari 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikianlah formulir persiapan bagi kita semua dalam mempersiapkan diri mengambil bahagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus minggu depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum saya mengucapkan ucapan terima kasih, ada beberapa nomor dari warta jemaat yang membutuhkan penegasan ulang. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada segenap sidang jemaat dan yang telah disebutkan dalam doa syafaat, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari akan kita laksanakan ibadah Rabu Abu yang akan kita laksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Dan kemudian yang kedua ialah pada ibadah minggu tanggal 21 April ya kita laksanakan dengan tatap muka dengan pembagian waktu sebagaimana yang sudah-sudah, yaitu pada pukul 6.30 yang akan hadir dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan pada pukul 9 kelompok 3 dan kelompok 6, dan pukul 17 kelompok 4 dan kelompok 5. Dan dalam ibadah tersebut akan kita laksanakan perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah disidi atau baptis dewasa, ya mohon kesediaannya untuk mengambil bagian
dalam perjamuan kudus yang dimaksud. Demikian penekanan warta jemaat, dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan kita semua. Iman dan percaya kita untuk memahami penderitaan dan penyaliban Yesus adalah jalan ke arah kemuliaannya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, saya jemput kita untuk bangkit berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri, dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Pegang Tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada damu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetaplah takut. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia pandang, damai menanti di sorga Bapa. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, aminkanlah bahwa kita ini bejana tanah liat yang rapuh, tetapi Tuhan memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Karena itu nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sementara dalam keadaan berdiri, mari kita kembali memuliakan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih